Pelihara Civic sama sekali nggak ada keribetan ya. Oh bedanya gini nih sama si Volvo nih. Sebetulnya iya sih, sebetulnya iya. Tapi kalau mau ditanya owning experience, lebih menyenangkan, jauh lebih menyenangkan punya Civic sih. Oke, di Ngobrol Otomotif kali ini gue bareng Om Gel. Wah, Halo. Om, luar biasa. Di konten kedua nih kita podcast. Oh iya. Ngobrol Otomotif kali ini gue lagi di Bandung teman-teman, di garasi yang luar biasa. Garasinya kenapa luar biasa? Karena mobil yang nongkrong nih culture. Luar biasa, adalah mobil Volvo yang di depan kita ya. Dan di konten kali ini gue pengen membahas perihal mobil Civic tahun 90. Betul. Oke. Nah, kenapa bahas Civic? Mengingat kita akan meng-compare nih antara pelihara mobil Eropa atau mobil Jepang, itu perbedaannya di mana sih? Dari kenikmatannya, dari mungkin apa? Kalau kasarnya terlalu kasar kali kalau gue bilang keribetannya mengurus mobil itu terlalu kasar kali ya. Atau kesulitannya kali ya, kesulitannya dalam masing-masing mobil pasti ada kesulitan masing-masing gitu ya. Mengingat yang dipelihara adalah mobil tua bagus. Nah, itu perlu digaris bawahi ya, bukan mobil tua bangkai. Iya. Om Gel, Yes. boleh diceritain dulu Om, perihal mobil Civic tahun 1990 yang pernah lo pelihara Om. Jadi ya dari tahun 2005 gue beli Volvo 740 turbo intercooler. Oke. Tahun 90. Oke. Mobilnya tahun 90. Tahun 90. Belinya tahun 90. Ya. Tahun 2005. Ya. 2005. Di sini, di tempat ini. Yes. Lalu gue pakai, dan gue pakainya tuh hardcore lah gitu, karena itu bener-bener mobil kerja. Pakai tempur deh. Iya, dipakai tempur. Bandung Jakarta bisa 3 kali. Waktu itu belum ada MBZ ya. Waktu itu, tapi udah ada tol Cipularang gitu. Pertama-tama tol Cipularang lah gitu. Ya gue baru ngerasain yang namanya mobil tuh kenceng gitu, bisa ngebut lah, bisa kebut-kebutan naik mobil gitu. Ya gak usah ditiru lah ya. Dan itu sudah lalu, udah lewat. Terus gue dapatnya barangnya bagus. Lalu ya sekitar setahun setengah gue pakai tuh nggak pernah kenapa-napa, dan mulai mungkin tahun di waktu berikutnya ya adalah perbaikan, tapi nggak pernah sampai fatal ya gitu. Maksudnya overhaul apa enggak. Nah waktu itu pernah pecah mesin. Tapi itu semua kesalahan gue sendiri gitu loh. Jadi waktu itu gue ya biasalah ya, maksudnya masih umur masih muda gitu kan ya. Jadi ngerasa mobil udah kenceng, pengen lebih kenceng lagi gitu. Manusia tidak pernah puas gitu. Jadi gue bawa ke sebuah bengkel. Gue nggak akan sebut ininya lah ya, tapi intinya di tune up lah, di tune gitu. Mobilnya di tune. Tapi intinya gue lupa bahwa si Volvo itu tuh harus double packing waktu itu tuh gitu. Nah, itu tuh dipackingnya cuma pakai satu. Jadi kompresinya tuh naik dan lain sebagainya, tapi pokoknya intinya mesinnya pecah, diganti mesin yang baru. Bukan baru, maksudnya mesin second juga gitu. Tapi ganti mesin, sampai ganti mesin lah. Terus udah gitu ya selama 10 tahun gue pakai, ya pernah lah ada sekali 2 kali mogok di jalan yang fatal ya, Wan. Ini ada teman gue di sini. Dia salah satu korban yang gue ajak soalnya waktu gitu ya. Kita mogok di mana waktu itu ya, di Tegal ya. Terus kita pulang jadi naik bus gitu. Ya pernah lah, repot-repotnya tuh pernah. Tapi setelah gue inget itu semua wajar sih gitu. Maksudnya wajar tuh dalam arti mobilnya tuh nggak rewel, cuman ya memang ya pasti segala sesuatu ada umurnya lah gitu. Ada apa ya, kayak dulu kalau Volvo seri 7 tuh yang bikin bisa mogok di tengah jalan tuh pompa bensinnya lemah gitu, itu bisa mogok. Tapi sisanya sih sebetulnya itu mobil kuat banget sih gitu. Dan dengan pemakaian yang sangat brutal ya gitu. Jadi bukan yang disimpan enggak, itu gua siksa, mobil itu benar-benar disiksa gitu. Gitu. Nah, tapi semenjak mungkin itu kurang lebih 10 tahun tuh ya? Iya, 10 tahun. Tapi tahun 7 tahun ke-8 tuh gue sebetulnya udah mulai bosen ya gitu. Padahal sambil gue pelihara itu tuh gue pelihara seri 2 juga ganti-ganti gitu. Jadi seri 7-nya tetap, seri 2-nya ganti-ganti gitu ya, karena emang seneng aja gitu. Emang buat gue Volvo tuh waktu itu enak sekali gitu. Gue nyobain Mercy
kok enak Volvo ya gitu. Oh, gitu Nyobain ya? BMW enak Volvo. Dan terus ya karena gue sering nongkrong sama anak-anak Volvo, dan ternyata anak-anak Volvo ini juga punya Mercy gitu, dan ya biasanya kan orangnya udah 50 tahun ke atas gitu kan, dia udah nyobain macam-macam lah gitu, dan sama-sama berkesimpulan bahwa ya paling enak Volvo lah udah gitu. Tapi ya itu sekali lagi itu opini pribadi lah ya gitu. Okay. Nah tapi ya sebenarnya mulai bosan sih gitu di tahun 78 tuh udah mulai bosan ngelihat Jepang yang simple tuh pengen nyobain retro yang ya tahun 90-an lah, Jepang tahun 90-an gitu. Terus akhirnya waktu anak kedua gue lahir, akhirnya gue bulat memutuskan gue jual semua Eropa. Gue waktu itu pelihara Peugeot juga. Oh gitu? Nah, terus mau gue jual. Terus gue beli mobil Jepang yang baru, jadi baru dari showroom ya, maksudnya. Apa tuh? Waktu itu gue beli Nissan Evalia karena waktu itu gue perlu bawa orang banyak waktu itu. Gue nggak kepengen Luxio atau apa gitu karena gue coba kurang enak. Itu Evalia tuh empuknya kebangetan tuh. Enak. Iya nggak? Suspensinya asli tuh. Nah itu gue pakai itu. Oh dari baru tuh pakai. Dari baru. Okay. Nah, tapi itu buat mobil kerja, mobil seneng-senengnya. Gue nungguin bukan warisan sih ya. Maksudnya jadi istri gue tuh waktu itu bokapnya, jadi mertua gue punya Grand Civic tahun 90 yang dia rawat tangan kedua. Ini banget lah. Pokoknya dia rawatnya tuh super banget gitu. Mobilnya jarang dipakai, tapi ganti oli itu tetap rutin segala macam, padahal mobil itu jarang keluar gitu. Dan ya karena dia udah sepuh ya jadi gue yang ngurus memang gitu di beberapa tahun ke belakang. Nah, terus setelah dia meninggal istri gue tuh kan 3 bersaudara kan. Nah si kakak-kakaknya sih udah nggak mau pakai mobil tua begitu gitu kan. Jadi udah akhirnya gue bayarin, akhirnya gue pakai itu gitu. Oh awalnya gitu ya? Awalnya begitu. Mertua ya om ya? Nerusin Grand Civic tahun 1990. Dia cc-nya 1500. Manual Matic? Manual. Dia Matic-nya ngeluarin ada nggak sih? Ada. 90 ada ya? Ada. Banyak kok yang Matic-nya juga. Cuman saat itu tahun 90-an kayaknya lebih laris manisnya yang manual nggak sih ya? Kayak tahun itu gitu. Iya sih. Orang kayaknya takut kalau Matic itu takut. Matic belum familiar kali ya saat gitu. Itu ya. Oke. Itu tahun berapa Om? Saat lu pelihara pertama kali? 2015. Oke. Jadi semenjak gue jual Volvo, gue beli itu. Gue pakai itulah mulai dipakai. Sama si Evalia juga masih ada lah ya. Evalia sekarang udah enggak. Sekarang itu dua-duanya juga udah enggak. Gitu. Itu saat itu ya. Saat itu kan masih ya. Evalia sama itu. Oke. Gitu. Nah terus ketika lu rawat nih si mobil Jepang itu kan ada 2 tuh, Evalia sama si Civic tuh. Sharing Om. Plus minusnya ketika lu pelihara Eropa dan Jepang gitu. Ceritanya apa yang bikin lo kesusahan lo apa? Ternyata pelihara Civic sama sekali nggak ada keribetan ya. Oh bedanya gini nih sama si Volvo nih. Jauh ya, gitu jauh ya? banget. Jauhnya dari sisi apa? Jauh. Tentunya plus minusnya punya kelebihan masing-masing dong. Sebetulnya iya sih, sebetulnya iya. Tapi kalau mau ditanya owning experience, lebih menyenangkan, jauh lebih menyenangkan punya Civic sih. Jauh lebih menyenangkan punya Civicnya dalam hal apanya nih? Ya, oke. Jadi spesifik. Ini pecinta Volvo takutnya ini bukan mau menjelekan satu sama lain, enggak ya. Jadi memperbandingkan. Posisi gue waktu di tahun ke-8 udah pengen ganti Jepang itu tuh karena udah bosen. Oh, masalah itu. Iya kan, udah bosen, dan bosen itu bukan karena bukan karena repot, tapi karena emang bosan aja. Maksudnya orang kan bisa bosan ya gitu. Nggak mau lalu ngelakuin hal yang sama terus bertahun-tahun, pasti pengen cari suasana baru gitu kan. Nah, begitu gue pindah ke Civic itu kan ya jauh lebih simpel ya, karena dia masih karburator dan masih banyak sekali mekaniknya gitu. Yang mekanis semuanya tuh, komponennya tuh mekanis. Kalau Volvo tuh udah canggih waktu itu ya, udah ABS lah, udah injection, udah banyak komputernya segala macam gitu kan. Kalau Civic kan ya semuanya masih ya dia cuman CDI aja gitu, yang elektroniknya tuh cuman CDI aja, sisanya sih semuanya masih mekanis gitu. Jadi ya secara logika ya bisa kita bilang semakin sedikit komponen berarti semakin sedikit kemungkinan rusak kan, gitu. Jadi ya nggak rusak mobilnya, dipakai aja terus gitu. Jadi terus senangnya juga jadi mertua gue tuh dia cuman mau ke satu montir. Oh gitu? Ya, cuman mau satu montir, satu orang aja, pokoknya one man one engine, biar tahu persis gitu orangnya sih itu lagi. Nah, terus ya udah, gue juga langsung ke si bapak itu lagi gitu, ke si Pak Entis itu namanya gitu. Jadi ya begitu gue datang tuh si Pak Entis udah tahu, oh ya ini kayaknya kurang sedikit, cuman di setel sedikit, udah langsung enak lagi gitu. Dan ya memang
memang karena simple, jadi ya nggak ribet ngerawatnya gitu. Oke. Gitu. Oke. Terus enaknya juga enak karena ya lincah. Terus Grand Civic tuh Nurut ya? Hah? Nurut. Terus udah gitu irit jauh ya. Oke. Jauh sekali Ini karbu iritnya. ya, Me? Karbu. Oke. Dalam kota itu pasti di atas 110 dengan cara nyetir gua. Pasti di atas 110. Kalau cara nyetir lu yang bejak? Enggak juga ya? Karena gue dalam kota mikirnya ya, maksudnya lu tuh bentar lagi juga lu udah harus ngerem kan? Jadi udah santai aja gitu loh. Lu mau ngegas tuh buang-buang bensin dong berarti kan? Buang-buang bensin, buang-buang rem. Oke. Jadi ya gue selalu kalau di dalam kota eco-driving. Kalaupun ngebut di luar kota tuh bukan yang dibejek tapi ya diurut gitu. Diurut, setuju gue. Gitu. Benar, Jadi ya benar. ya kalaupun ngebut luar kota tuh ya tetap aja 114, 115. Oke, cukup irit sih ya. Iris Segitu ya. Iya. Oke. Gitu ya, dari bensin itu lebih enak Konsumsi, ya. ya. Terus udah gitu dari ngebenerin ya jauh lebih enak karena lebih sedikit yang dibeli kan berarti gitu. Iya. Cuman dia Volvo lebih kuat. Kaki-kakinya tuh Volvo lebih kuat. Oh gitu ya? Ya, Volvo lebih kuat. Lebih jarang rusak lah kalau kaki-kaki depan. Kalau si Grand Civic itu walaupun lu ada ganti baru, ketahuan lah mungkin sekitar 3-4 tahun. Kan gue pakai tuh lama kan. Grand Civic tuh gue pakai 9 tahun, Volvo gue pakai 10 tahun. Jadi gue udah ngalamin tuh yang namanya muter 2 kali semua tuh gue udah ngalamin gitu. Yes. Lebih kuat Volvo sih. Oh gitu ya? Ya, Sektor kaki-kaki? Sektor kaki-kaki lebih kuat Volvo. Oke, iya. Tapi kalau misalnya, wah ini mobil Volvo Swedish Tank, tapi nggak yang ditabrakin kuat gitu juga kali ya? Karena mungkin di Indonesia pernah ada kejadian, gua nggak tahu di Indonesia apa yang di media sosial itu loh, yang ketiban sama kontainer itu loh, ya kan? Yang katanya Volvo, tapi dia tapi aman-amannya utuh-utuh aja gitu katanya. Gua nggak tahu itu kejadiannya di mana gitu kan. Sehingga ya udah ini mobil kuat gitu, tapi yang nggak berarti ditabrakin gitu aja. Lu tetap aja harus benerin. Iya. Oke. Ya untungnya di 2 mobil itu gua nggak punya pengalaman nabrak sampai sih. nabrak ya. Enggak sih. Pernah nggak ya? Ya Volvo sih pernah nabrak tapi nggak parah sih, cuma nabrak apa ya waktu itu nabrak cover ban serep, tapi kap mesinnya tuh sampai rada nekuk gitu. Tapi ya udah sih cuman gitu doang. Om, pertanyaan gue gini, kalau misalnya perbedaan antara mobil Eropa, ini mobil Eropanya dalam hal ini Volvo ya teman-teman ya. Karena Om Gel pernah pengalaman lama di Volvo, pakai Volvo. Sama Jepang, dalam hal ini Jepangnya Civic. Kalau misalnya, walaupun mobil yang di-compare ini nggak apple to apple gitu ya. Betul. Nah, kalau ngomongin Volvo yang lo pakai, tipe apa Om? 740 Ti. 740 Ti. Itu yang bikin lo ini kayaknya karena dari sistemnya juga sudah canggih sih dan ibaratnya kasarnya agak jelimet gitu ya, jadi komponen yang harus di maintenance agak cukup banyak gitu ya. Dari sektor apanya sih? Kelistrikannya kah? Atau dari sektor mesin kah? Ya pasti kalau mesin lebih banyak komponen ya, karena dia kan ada ECU-nya. Gue pernah waktu itu rusak ECU pernah. ECU. Terus berarti yaitu komputer nggak bisa dia? ganti. Waktu itu gue ganti tapi pakai second juga sih gitu. Secondnya di berapa saat itu, lu ingat? 2 juta. Oh segituan ya. Murah. Iya. Karena second juga. Terus udah gitu dia kan turbo. Gue pernah harus servis turbonya pernah. Ya kan banyak kan, jadi ada ECU-nya, ada injektor gue pernah servis. Terus turbo, terus intercoolernya. Intercoolernya juga gue pernah servis juga. Pernah servis sih, cuman dibersihin waktu itu. Lalu ya itu kan yang di Grand Civic itu nggak ada itu, ya udah karbu doang gitu. Nggak ada apa-apanya. Waktu itu Grand Civic paling pernah waktu itu mati tuh, mogok tuh koilnya mati. Koil. Di koilnya berapa? 400.000. Maksudnya 4 biji atau satu? Koilnya cuma satu soalnya. Koilnya satu ya? Kalau mobil-mobil tahun segitu koilnya tuh satu single coil gitu. Dibuat 4. Buat 4 busi tuh satu koilnya gitu. Altis gua 4 biji kemarin ganti itu. Oke. Mogok. Oh, jadi koilnya ada yang mati. Koilnya semuanya gue ganti deh biar seragam gitu Iya.
Ya Oke. bagus. Iya. Oke. Ya memang ya dari ininya juga, sistemnya juga ya, mesinnya, perangkat dari yang digunakan Volvo saat itu emang banyak. Jadi ada usianya yang memang harus dilakukan maintenance, mungkin udah aus kali saat itu. Sehingga banyak gitu ya, harus sering mampir ke bengkel kali Om ya, dan harus dilakukan servis. Tapi so far nggak yang harus selalu diganti baru, servis ataupun ganti copotan pun masih support bisa ya saat itu pelihara Volvo ya. Tergantung bagian apanya. Bagian apanya? Bagian apa yang nggak bisa di pompa bensin. Pompa bensin. Harus pompa ganti bensinnya tuh ada dua kan, ada yang di tangki sama yang ada yang di deket jok supir. Oke. Nah kalau itu ya itu kan elektronik ya. Kita kalau ganti second mana tahu kapan dia mati gitu kan. Jadi ya harus beli baru lah. Oke. Gitu. Dan itu masih tersedia Om? Masih. Waktu itu masih ada sih ya, tahun 2010-an gitu masih ada barunya. Yang belakang tuh 1.300.000, yang depan tuh 2 juta kalau nggak salah dulu ya. Gua nggak tahu sekarang. Sebenarnya kalau Volvo itu ada persamaan nggak sih? Oh spare part ini lo ya? Oh pakai yang tipe ini aja masuk kok sama? Ada yang ada yang enggak sih. Oh gitu. Oke. Tapi gue waktu itu nggak pernah nyari persamaan karena ya nggak mau ribet juga lah. Udah pokoknya mah beli yang bawaan dia aja deh. Bawaan aja. Iya. Gitu. Oke. Nah ini kembali ke laptop Om. Honda Grand Civic tahun 1990. Dibekali mesin 1500 cc, dia masih karburator gitu kan, platina ya? Sudah CDI. Udah CDI. Konsumsi BBM juga tadi lu sempat sampaikan kurang lebih masih di atas 110 lah ya. Dalam kota ya. Dan sekarang juga masih beredar nih tahun 2025, gue masih suka lihat Honda Civic gitu kan, Grand Civic di jalanan. Menurut lo itu mobil kalau digunakan di tahun 2026 tahun depan nih, teman-teman yang nonton, gue udah siap-siap nih, dapat bonus, gue mau beli mobil nih, mobil second apa yang harus gue beli? Gue maunya Jepang aja deh, yang simple, perawatan, maintenance-nya enak. Apakah mobil itu masih worth it dimiliki menurut lo? Masih, sangat. Cuman memang, ya itu tadi perawatannya gampang. Terus spare partnya juga nggak ada yang mahal ya, semuanya cukup gitu murah. Paling ada beberapa part yang udah nggak ada yang ori gitu. Oh gitu. Udah nggak ada yang ori, lu mesti beli yang contohnya kayak misalnya part apa? yang gua kemarin itu dapet nggak ori itu booster rem. Booster rem. Nah, tapi memang itu jadi kurang enak ya remnya. Karena boosternya nggak asli, jadi ya feeling pedalnya tuh nggak enak gitu. Oh gitu ya. Jadi kayak ada ngejut gitu. Harusnya kan gradual gitu kan. Kalau ini tuh kosong terus tau-tau jet gitu. Kalau booster kalau bisa lu cari yang asli gitu. Nah, kalau enggak ya mendingan cari second tapi yang masih bagus gitu. Jangan bocor gitu. Cuman satu lagi kalau misalnya Grand Civic, lu harus beli yang either lu bahan terus lu bangun gitu ya. Maksudnya bangun dibikin ori ya, kayaknya Grand Civic sih paling bagus OEM look ya kalau menurut gua ya. Nah, karena kalau buluk itu mobil jelek tampangnya. Kalau udah jelek buluk gitu, aduh. Jelek lah, nggak enak dilihat itu nggak enak banget lah gitu. Kalau mobil 90-an tuh lu harus klimis, harus maksudnya lu either lu bener-bener OEM look atau misalnya lu mau di JDM style tapi jangan setengah-setengah gitu, karena kalau nggak jadi kayak jelek gitu ngeliatnya, males nggak sih gitu. Gitu. Tapi kalau dipakai itu masih sangat worth it untuk daily bahkan gitu ya. Karena ya irit, terus udah gitu nyaman. Ya nyaman tuh dibandingin Civic yang berikutnya, karena gue pernah pakai Genio lama, gue pernah pakai Vario lumayan lah gitu. Tetap Grand Civic tuh paling enak. Kalau gitu ya. Lu pernah pakai Genio? Genio pernah berapa tahun lah ya. Estilo pernah, Genio pernah. Estilo sekarang harganya geblek ya. Ya, nggak sempuk Grand Civic. Oh gitu ya? Iya. Nah Om, gue mau ngomongin konsumsi BBM. Tadi kan gue singgung konsumsi BBM. Sorry, bukan konsumsi BBM. Maksud gue, lo kan sempat pakai Volvo. Sebenarnya kalau mobil Eropa, dalam hal ini Volvo, itu rekomendasi bensin ya. Apakah around 92 atau di atas itu mungkin 98 atau mungkin pakai yang di bawah itu? Nah, ini pengalaman pribadi aja ya. Gue sih pakai Volvo waktu itu selalu pakai premium, nggak pernah pakai premium lagi ya, belum ada Pertalite waktu itu. Benar. Gue pakai premium ya aman-aman aja. Di bawah 90 ya Ron ya? 88 ya. Dan itu aman-aman aja ya? Nggak apa-apa.
Jadi Nggak masalah. jadi si karbunya sering berebet apa aman ya? Enggak ya? Oke. Baik-baik aja tuh selama 10 tahun. Iya, iya. Oke. Iya, iya. Oh, tapi kuncinya Iya. kalau kata itu tuh kebetulan ada Pak Iya. Kukun di situ. Iya, Pak iya. Kukun bilang, "Ini mobil sering lari nih, makanya dia enak." gitu. Oh. Jadi ya apa? Ya gue memang dulu sampai sekarang sih gue emang seneng jalan kenceng gitu. Oke. Jadi iya, iya, iya. ya nggak tahu kenapa sih gitu. 200 berapa Om? Ya enggak sih, nggak sampai. Apa? gitu. Ya mobil sering dibawa lari ya, Oke. jadi enak sih gitu. Oke. Plat yang menempel di mobil Eropa dalam hal ini Volvo dengan material Grand Civic. Oke. Pasti berbeda kan. Nah, kenyamanan ya ketika lo bisa bayangkan nggak sih ketika di tol gitu, wah tetap beda ya. Eropa, Volvo beda di jalanan antepnya ketika kencang ada angin hembusan angin ini kayaknya nggak goyang. Lu boleh cerita perihal itunya nggak sih? Oke, sebetulnya kalau mau di apa ya, mau ngomongin material, Yes. kita mesti ingat ini kita lagi ngomongin mobil tahun 90-an ya. Oke. Mobil tahun 90-an itu build quality-nya tuh masih sangat bagus. Gokil ya. Menurut gua pinnacle-nya industri otomotif tuh tahun 90 memang. Oke. Dia tuh nggak ngurang-ngurangin bahan lah gitu. Oke. Jadi walaupun Nggak ada yang Grand Civic, dikurangin. mobil Jepang itu sangat bagus. Oh, kalau gitu menurut ya? gua. Iya. Oke. Ya memang mungkin platnya nggak stable Volvo tapi cukup gitu. Itu tuh udah oke. sangat cukup gitu. Oke. Terus kalau tadi dibilang di tol, ya Grand Civic juga enak sekali. Oke. Enak banget, mantep, stabil. Cuman memang apa ya, kalau udah mungkin di atas 140 150 ya memang Volvo lebih namblek ya. Volvo lebih namblek. Iya, iya. Nah, cuman ya material dan kemantepan sih ya, itu dua-dua itu mobil itu sangat bagus sih kalau gue Gitu bilang. ya. Karena memang mobil-mobil yang diciptakan di tahun 90-an di era itu platnya tebel, lo kalau ketok ya uset deh. Beda mobil sekarang gitu kan. Ya, Banyak ya, menggunakan ya. materialnya yang ada plastik, mungkin ngejar apa gua nggak tahu keringanan atau cost juga gua Ya, nggak paham. ya. Tapi beda lah mobil yang sekarang gitu. Ya, ya. Oke. Ya mungkin masih ada yang mobil yang terbaru sekarang tapi yang level yang ininya kali ya. Ya, yang harganya juga Tinggi ya? Ya. Oke, yang premiumnya Yang mungkin premium. ya. Oke. Jadi gimana teman-teman perihal mobil Eropa dan Jepang yang sedang diobrolin? Boleh komen di kolom komen. Ada pengalaman juga teman-teman ngobrol otomotif, silakan diskusi otomotif di kolom komen. Om Gel. Ya. Jadi teman-teman, gue tuh tahu Om Gel dari media sosial, dalam hal ini Instagram. Ya. Namanya Garasi 189. Jadi ID. Om sedikit profil lo Om. Boleh Oke. ceritain nggak? Oh, iya. 189 tuh karena yang gue lihat postingan-postingan mobil-mobil nih kece-kece itu. Iya, iya. Dari mobil klasik, ada mobil yang update yang terbaru juga. Iya, iya. Boleh ceritain nggak Om? Oke, jadi Garasi 189 ID itu adalah akun yang saat ini gua kelola barengan sama ada satu partner gua lagi. Oke. Jadi kita tuh awalnya memang ketitipan teman-teman deket kita yang mau jual mobil. Oke. Gitu. Jadi oh, gitu. kebanyakan konten yang di situ tuh mobilnya mobil titipan semua. Mereka mau Oke. jual, mereka nggak kepengen langsung ke showroom, Iya. pengen coba jual lewat kita gitu. Oke. Jadi sistemnya fee lah gitu. Oke. Nah, Iya. Jadi ya biasanya sih kalau orang nitip ke kita pinjem, Oke. tapi sebentar sih paling lama 2 jam lah kita foto, bikinin konten. Gue biasanya bikin sekitar 10 konten pendek-pendek lah gitu. Iya. Terus gue posting bergantian dengan mobil lain Mobil yang lain. lagi di Iya, titip iya. di kita juga. Oke. Gitu. Oh, jadi teman-teman Om Gel lah ya. Awalnya temen, tapi akhirnya ya karena si Garasi itu sendiri juga si akun Instagramnya mulai kemana-mana. Iya, iya. Jadi banyak orang yang nge-DM langsung dan minta kita minta titip. Oke. Ada mandatori khusus yang lo ini. Oh, tapi kalau yang mobilnya ada yang bermasalah atau lain sebagainya mungkin siapa tahu ada mandatori seperti apa. Nah, sejauh ini sih memang belum ada yang sampai akhirnya sama kita difoto gitu ya. Oke. Nggak ada yang sampai mobilnya tuh bermasalah atau gimana sih, nggak ada Oke, sih. Kayaknya orang yang mau nitipnya juga mungkin udah segen duluan kali gitu ya. Jadi maksudnya udah aduh jangan deh gitu. Oke. Dan sejauh ini sih mobilnya ya
wajar lah ya kalaupun ada butuh perbaikan atau ngecat atau apa, ya kita biasanya tawarin ini gimana, mau dibenerin dulu atau mau dijual dengan keadaan begini atau gimana gitu. Tentunya dengan apa, kita tuh biasanya konsultasi sama pedagang. Jadi kita punya ada beberapa temen lah yang biasanya suka kita tanya gitu. Kita tanya, nih tahun segini nih mobilnya kondisinya begini, kira-kira baiknya buka harga berapa ya gitu. Karena kalau misalnya semau-maunya yang punya, nanti kadang-kadang nggak ada yang nanya kan, percuma gitu loh. Gue pengen segini gitu. Siapa yang mau beli mobil harga segitu, kondisi begitu gitu. Oh, jadi tentunya mobil yang dipajang di Instagram lo itu Om, harganya pun ini ya apa namanya standar rata-ratanya ya? Iya. Umumnya mobil itu ya? Iya. Kita pasti akan tanya-tanya, kita pasti bakal kasih saran juga gitu. Karena pengalaman ya begitu, kalau misalnya terlalu mahal ya nanti susah gitu kan, nggak ada yang nanya kan. Barometernya tuh setidaknya ada yang nanya lah gitu. Kalau udah nggak ada yang nanya itu berarti ya memang nggak menarik, berarti kan orang lihat harganya juga udah males gitu kan. Kondisi mobilnya juga ini apa sih nih gitu, nggak oke gitu kan. Gitu sih. Dan sejauh ini sih kita selalu terkejut ya gitu. Karena yang kita, maksudnya gue sendiri kan punya pikiran gitu kan, ini kayaknya susah nih gitu. Ternyata laku. Gitu. Di luar ekspektasi kadang-kadang gitu. Kayak misalnya kalau gue jujurnya misalnya kasusnya, gue tuh seneng segala sesuatu yang original gitu kan. Tapi ini ada nih orang yang nitip, wah mobilnya modifan banget, modif parah gitu ya. Ini mana ada yang mau nanya, mana ada yang mau gitu kan. Gue pikir, ternyata dalam 4 hari laku. Gitu ya? Padahal mobilnya tuh tampangnya tuh, gue sih nggak mau gitu. Kalau gue suruh beli mah gue nggak mau gitu. Tapi ternyata ya selera orang beda-beda ya gitu. Kita nggak pernah bisa tahu lah gitu ya. Benar. Iya. Nah itu teman-teman, jadi Garasi 189 ID adalah yang diposting adalah mobil-mobil yang bisa kalian beli tuh. Ya nggak? Kalian bisa scroll dan lo bisa follow dulu gitu kan. Kalau misalnya dari foto-foto di situ, ini udah laku apa belum ya? Di situ ada keterangannya? Ada ya? Ada keterangan. Ya walaupun biasa lah ya, netizen kadang-kadang nanya lagi, padahal di situ udah ada sold gitu. Gitu, yang belum ada tulisan sold-nya, nah lu bisa kepoin, bisa nanya, konsultasi ke Om Gel. Dan di sini gue cantumin nomor WA-nya langsung kali ya. Boleh. Kalau misalnya lu langsung WA, nah bisa langsung WA nih. Nah ini juga media sosialnya, lu bisa follow juga Instagram. Jangan lupa follow juga yang belum. Siapa yang belum? YouTube-nya ada nggak sih Om? YouTube-nya Garasi 189 ID sih belum ada. Jadi kadang-kadang mobilnya kalau ada yang lucu, gue konten tapi gue posting ke YouTube pribadi sih. YouTube pribadi. Mau dicantumin nggak nih? Ya boleh. Ya, dicantumin di YouTube pribadinya Om Gel nih, bisa di-subscribe juga. Terakhir sih gue konten itu motor butut. Gitu? Aneh loh yang nggak jelas gitu, terus view-nya banyak. Malah banyak ya? Motor apa tuh? Motornya sih biasa, Mio, tapi aduh jelek banget gitu. Itu gue tuh lagi pinjem motor montir karena gue lagi benerin motor gue. Mang, ada motor nggak yang bisa saya pinjem tuh pakai gitu? Ternyata butut banget gitu. Ini kayaknya seru juga kalau gue konten gitu. Malah rame yang nonton ya? Nggak tahu, yang ini baru sih, baru kemarin soalnya. Om, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Compare masalah mobil Eropa dan mobil Jepang ya. Tadi kita pembahasan Grand Civic tahun 1990. Gimana teman-teman? Ada yang punya Grand Civic tahun 1990? Silakan komen di kolom komen. Gimana pengalaman lo pelihara mobil Grand Civic tahun 1990, dan komentarlah secara bijak. Om Gel, sebelum kita cukupkan konten kali ini, boleh dong closing statement dari lo Om. Misalnya mungkin ada orang yang mau pelihara tapi ragu, nih gue menentukan mobil Eropa atau gue mau pelihara mobil Jepang, atau ada yang bilang lu kalau masih newbie pertama kali mau punya mobil jangan Eropaan dulu, Jepangan dulu. Apakah statement itu benar atau gimana? Perihal apapun silakan Om. Sebenarnya tergantung ya, beli mobilnya mobil apa dulu nih, mau yang buat daily atau yang pengen buat seneng-seneng atau yang pengen buat apa aja, maksudnya tentuin dulu fungsinya mau buat apa mobilnya gitu. Tapi kalau waktu itu berkaca dari pengalaman pribadi aja ya, gue sih dulu nggak mikir ini untuk daily, ini untuk apa gitu, nggak ya, pokoknya gue butuh mobil yang mau gue pakai setiap hari gitu kan. Nah waktu itu gue mulainya dari Volvo, yang ya Volvo seri 7 itu ya.
banyak teman-teman gue yang akhirnya malah ikutan. Jadi dari gue beli gue beli sampai ada kayaknya 9 orang deh yang ngikutin gue pada beli Volvo gitu gara-gara gue. Terus gue udah nggak pakai, mereka masih pakai gitu. Oke. Gitu. Yeah. Jadi ya antara Jepangan atau Eropa, pendapat lo? Sebetulnya sama Sesuai aja kebutuhan. asal kita ngurusnya bener ya. Oke. Dan maksudnya pengalaman gue ketemu Gitu ya. sama orang yang Ya. yang teman-teman gue yang cerita, oh nih gue punya BMW tapi rewel nih, BMW rewel. Terus gue tanya lagi lebih jauh, gimana tuh maksudnya rewel tuh gimana? Iya, saya dapet tuh barangnya kurang bagus. Oke, satu berarti ya memang Salah dari harus awalnya. dari awal itu pastiin dulu mobil yang kita beli itu sehat gitu ya. Oke. Walaupun sekarang sih kalau gue bilang karena ngomongin tahun 2000 sekianan mah belum ada sosmed ya gitu. Yes. Kalau sekarang kan udah ada sosmed dan kayaknya barang-barang yang di sosmed, maksudnya pedagang yang di sosmed itu tuh kan mereka juga pasti pengen jaga nama baik ya gitu. Yeah. Maksudnya barang yang mereka jual itu ya pasti kebanyakan juga mereka nggak akan bohong ya. Kalau bohong kan hancur lah mereka pasti gitu kan. Jadi ya maksudnya sebenarnya mana-mana aja gitu, mau Eropa mau Jepang itu pasti ada harganya gitu kan. Mungkin tips gue adalah coba kalian lihat beberapa, kalian bisa simpulin kan, oh misalnya kita ngomongin Grand Civic jangan ngomongin BMW seri 3 E36 aja. Itu kan beragam sekali kan harganya, ada yang mulai dari 60 juta sampai 150 juta juga ada gitu. Yes. Tentu saja kalau kalian beli yang 150 juta itu pasti banyak kelebihan dan mobilnya pasti bagus gitu. Jadi ya tentuin budgetnya aja dulu gitu ya. Budgetnya kalau misalnya, tapi saran gue jangan beli yang terlalu murah. Kalau beli yang terlalu murah pasti itu ya banyak gitu deh gitu kan ya. gitu. Terus jangan juga beli yang pasaran banget gitu. Misalnya harganya pasarannya 80, ya lu beli yang 80 ya lu dapat barangnya so-so pasti gitu. Jadi ya belinya yang justru sedikit di atas, mungkin 90, mungkin 100 kecil gitu ya. Pasti lu dapat barang bagus gitu. Dari pedagang yang sudah terpercaya gitu. Masalah ngurusnya susah atau gampang, mungkin kalau Eropa bukan susah atau gampang, tapi pasti lebih mahal. Biasanya lebih mahal kalau Eropa. Oh gitu ya? Iya, lebih mahal pasti komponennya gitu. Karena dari mata uangnya juga udah beda ya. Gitu. Oke, nah itu closing statement dari Om Gel. Teman-teman, thank you banget yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan di-share video ini ke teman-teman kalian biar berfaedah buat banyak orang. Amin. Oke. Om, thank you banget sekali Sama-sama. lagi. Nanti mungkin lain waktu ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, Om, ya? tentu, Oke. tentu. Teman-teman, sekali lagi terakhir gua cantumkan ini sosial medianya Om Gel. Garasi189.id. Lo harus follow. ID doang. Yang .id itu dihack. Oh gitu. Sempat kita dihack. Oke, jadi garasi 189 ID. ID. Oh, nggak pakai .id. Nggak pakai .id. Oke. Wah, emang nyebelin nih hacker nih. Iya. YouTube gue juga pernah kehack Om. Oh iya? Iya, akhirnya alhamdulillah balik lagi. Oh. Iya, 2 tahun yang lalu. Gitu. Terima kasih YouTube sudah membantu saya mengembalikan. Gue tidak seberuntung Om Denkus. Oh gitu ya? Nggak balik sih waktu itu. Oh, Instagram tapi ya? Nggak balik. Instagram. 15.000 terus ya udah mulai lagi dari nol. Oke. Makanya teman-teman yang di-follow karena sharing-sharing kontennya Om Gel menurut gua mengedukasi dan memberikan informasi otomotif yang kita butuhkan. Thank you. Luar biasa. Sukses terus Om Gel ya. Sama-sama, makasih Om Denus sudah mampir ke Bandung sama-sama. jauh-jauh dari Bogor. Gue seru ya ngobrol-ngobrol kayak gini Om. Iya, dapat banyak ilmu gitu kan. Iya. Jadi teman-teman terakhir follow juga media sosial gua, share video ini ke teman-teman kalian, sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative.